Jangan lupa sob 700 subscriber gua adain giveaway ya enggak. Jadi ini perawatan ala gua ala KBF ya, dari puter dari ren naik ke rawat sampai ke sini ya, pakai herbal, katecu dan daun ketapang. Nah perawatan gua nih wes mantep lah. Thank you buat kalian guys, makasih, mantap. Halo Dara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ya di channelnya Khalif Beta Factor nih ya enggak. Di video kali ini gua mau bahas tentang rawatan nih, rawatan ala gua lah. Kalau misalkan cocok ya monggo silakan dipakai, kalau enggak ya kalian ulik sendiri ya. Kita sama-sama belajar lah di sini ya enggak, sama-sama belajar. Jadi gua di sini hanya perantara aja ya, buat pemula nih biar makin rame yang main cupang aduan ya enggak. Oke sob, buat kalian nih yang belum subscribe ya enggak, jangan lupa sob di subscribe dulu ya, karena gua adain giveaway untuk 700 subscriber ya enggak, mesin puter versi 6. Mantap banget yang terbaru ya, nanti gua launchingin. Keren lah pokoknya. Jangan lupa klik tombol loncengnya dan like sekalian komen ya enggak, kita sharing bareng lah, tukar pikiran ya, sama-sama belajar ya enggak, saling support ya enggak, pokoknya ya enjoy lah, enjoy. Oke, jadi yang pertama dari bahan ya, misalkan gua pakai loper nih ya, nggak pakai lokal ya nggak, gua pakai lokal itu wajib diren dulu ya, wajib diren, terus kalian di apa ya, maksudnya dikasih herbal nih, kayak herbal, daun ketapang sama katecu ya enggak. Jadi ya bertahap lah, bertahap. Jadi ya tergantung nih, misalkan gua dapat bahan lokal ya, bahan lokal, nah usianya itu misalkan 7 bulan ya, jalan 8. Nah ntar tinggal digenepin ya enggak. Biasanya gua kalau ren lokal itu kisaran 2 minggu paling cepet ya, 2 minggu, paling lamanya itu gua ngeren sampai 2 bulan. Tapi kadang kalau kebanyakan orang bilang itu apa ya, ren 2 bulan itu ini ya, jelek katanya. Jeleknya kalau menurut mereka nih senior ya kan, gue sering nanya juga ya, sharing juga sama mereka. Nah itu katanya jelek di pangkal. Jadi ya kita ambil sisi baiknya lah, kita dengar ya kan, mungkin iya atau enggak ya kalian bisa coba sendiri dan terapin sendiri. Pas gue coba sih emang iya ya, emang iya. Jadi kan tua di ren, jadi tuh genap sampai 9 bulan anjay, ikannya tua di ren. Nah kan udah di ren nih, misalkan gua ngeren 2 minggu lah taruh ya, 2 minggu nih ikan jalan 7 bulan sampai jalan 8 bulan ya, dari 7 bulan ren 2 minggu kan masih ada 2 minggu lagi tuh. Nah itu lu genepin lah biar sampai 8 bulan ya, entah itu naik rawat atau pas digalakin itu ikan belum ngebuka ya enggak ya, lu cari tahu sendiri, lu lihat sendiri kondisi ikan. Nah jadi pas lau dulu gua gini sob, pas gua main di cupang aduan kan orang ngira mungkin gua pemain lama ya, ya karena kan di sini gua emang bergaul ya sama banyak orang sana sini, banyak yang ngajarin juga ya enggak. Jadi ya biar nggak salah paham ya, semuanya di YouTube juga ada kok orang-orangnya ya enggak, dari seller sampai pemain lama.
Nah jadi itu mereka semua yang ngajarin gua juga. Nah sampai sekarang ini, dan masih banyak lagi yang belum ketahuan. Pokoknya banyak banget lah, the best. Jadi tuh di Cupang Adon tuh banyak orang baik, ya enggak. Nah jadi kan gua ngeren ya kan, ngeren sampai 2 minggu pakai ketapang ya di Bodoren. Ini hanya contoh aja sih, contoh ya tuh gua pakai contoh. Nah ini misalkan contoh ya, ini contoh ya kan ya, buat kalian nih. Jadi kalau misalkan ya senior udah tahu lah, banyak yang tahu. Jadi gue di sini ngasih tahu buat pemula ya, buat pemula kita sama-sama belajar lah. Nah ini gue potes cop ya kan, gue potes dikit nih. Nah dikit aja nih, jangan terlalu banyak lah. Yang penting dia apa sih, maksudnya larut ya di dalam ren. Ini kan gue pakai ketapang laut nih. Kalau misalkan banyak-banyak juga kurang ini juga ya, airnya ntar kekentalan dia tuh. Taruh dalam, tambahin air setengah ya kan. Kalau menurut gua ren hitam itu kebanyakan pemain bilang itu ren hitam kurang bagus. Pas gua terapin tuh ren hitam apa ya, jadi tuh kalau misalkan dikasih makan nih ikan nih, nah dia tuh di dalam ren ini kagak kelihatan sob ya enggak, itu gelap ya. Nyari makan yang gak ketahuan, gak taunya makan kotoran. Nah jadi makan kotoran tuh ikan gendut karena makan kotoran. Jadi pas udah dikeluarin ikan buncit tuh kayak perempuan ya. Aduh gua ada tuh ikan satu ya, mana ikan pot lagi, aduh sial. Jadi ikan buncit gendut banget tuh ya kan, pas digalakin gak taunya gak boker-boker sob ya kan, gak boker-boker. Ya udah, selang besoknya gua umbar gak taunya modar, aduh amsyong ya. Jadi ya menurut gua ren hitam itu ya karena mungkin makan nggak kelihatan ya. Udah gitu kita mau nyerok juga nggak kelihatan juga sih, gelap ya. Apalagi kalau pakai senter juga masih nggak kelihatan. Nah ini lo taruh di sini ketapang ya, tambahin air. Nah dari sini udah air setengah ya kan. Nah gua pakai herbal soap nih. Ini sebelum gua nemu herbal ini ya, gua beli di online itu banyak banget. Herbal banyak ya, dari harga 19.000, 25, 32 sampai gocap dan 150.000. Apa sih namanya lupa gitu gue. Nah, itu kalau menurut gue apa ya? Kurang manjur juga ya, bukannya gue promosi gak, tapi emang karena gue ini pakai herbal ini ya dari Ama Beta nih, dari Lampung. Nah, ini emang herbal yang selama ini gue pakai. Ini dia lebih ke sisik. Nih herbalnya nih lebih ke sisik, udah gitu takarannya kental banget ya, kental banget, mantap banget lah. Ini emang udah teruji ya, ini gue pakai pribadi. Kalau misalkan ada yang mau ya paling bagi dua, nah gitu sob. Jadi kalian bisa ngebuktiin sendiri. Nah di sini gue buktiin sendiri nih di ikan gue ya, entah itu lokal, MDS atau port. Nah jadi kelihatan lah di sisiknya ya. Kedua gua tambah kateco nih. Nah ini susah bet nyarinya, susah bet, dapetnya juga nggak banyak ya. Nah kan udah ketapang, terus gua celupin herbal ya, berapa tetes, 3 tetes lah, 1 2 3 4 5 ya, 5 tetes. Nah pokoknya secukupnya lah, jangan terlalu banyak ya. Nah udah itu ini di ren ini minimal itu selama 3 atau 4 hari alhamdulillah udah ganti air sob. Lah udah ganti air selama 4 harian lah paling lama ya. Ya maksnya itu 5 hari lah, jangan sampai seminggu ya. Kadang kalau seminggu tuh ikan berdebu tuh kayak jamuran gitu sob, karena airnya kotor juga ya, lama nggak diganti, kasihan juga ikannya. Jadi ya minimal 4 hari lah, jadi biar ikan sehat terus. Nah ini katecu bisa lah campurin di dalam ren atau pas lagi naik rawat. Di sini ya, di mari ini gue kasih contoh nih, ini sekalian gue bahas tentang putar ya enggak, jadi gue bahas dari ren dulu nih. Nah gitu sob. Nah kan udah di ren nih
2 minggu ya, 2 minggu ikan keluar tuh ya kan, udah ganti air sering kan, udah kelihatan tuh dari lau ngangkat lubuk sampai diren kena herbal, itu ketahuan sob. Yang gue perhatiin selama ini itu ya, yang gue perhatiin selama ini itu udah ketahuan. Gua keluarin, gua galakin, udah galak baru naik rawat. Naik rawat gua adaptasi di air putih dulu sob, ya enggak, biar enak dulu deh, biar enak dulu. Ntar gua bakar rokok dulu. Biar enak ya kan, udah taruh di air putih. Nah istirahat lah sehari ya, sehari ini biar adaptasi, jadi biar ikan gak kaget. Kalau misalkan ikan masih kaget diketok, nah itu dia masih muda sob. Jadi ya gimana ya, kalau misalkan menurut pemain senior ya, waktu itu gue dibilangin, jadi patokannya kalau misalkan ikan masih kaget, masih belum bisa, masih kurang kondisi, ya kita sama-sama belajar lah di sini, sama-sama belajar, sama-sama ngelihat cara baca ikan gitu sob. Jadi pas gua keluar itu banyak dah yang ngasih masukan ke gua ya kan, ngasih masukan, ngasih sharing cerita gitu ya kan, tentang ikan nih yang namanya hobi kan. Nah jadi gitu sob, gue taruh di sini dia nggak kaget, aman berarti ya, udah siap naik rawa. Udah selang sehari langsung gua turun ke jantur ya, janturnya ada di belakang. Gua turun ke jantur, itu gua di jantur itu paling cepet setengah hari kalau gue ya, paling cepet setengah hari. Kalau misalkan rawatan gue banyak ya, di apa janturan gua kan cuma ada 4, paling cepet setengah hari. Kalau mau lau ada untulan bisa pakai untulan, kalau misalkan lau ada kop bisa pakai kop bawah, yang jangan terlalu lama lah, minimal 10 menit lah dia, biar naik turun atas ya kan, bolak balik tuh dia. Kalau enggak untulannya tuh ditaruh di samping jantur, jadi pakai botol pop es. Nah itu ikan turun ke bawah, atau udah ngedok di bawah ya kan, dia naik ke atas, terbang turun lagi, gerakannya ketahuan. Nah setelah itu baru dah ya kan, udah setengah hari gue umbar dulu ya kan, gue umbar dia biar tenang, biar enjoy ya kan. Ini rawatan gue sih, kalau misalkan ada yang salah ya dikoreksi ya kan, lau tulis di kolom komentar, jadi gue koreksi lagi, kita sama-sama belajar lah di sini, kita sama-sama belajar, sharing bareng, cerita bareng, seru-seruan bareng. Gue umbar ya kan, gue umbarnya juga nggak terlalu lama ya, kadang kalau lagi pengen ya seharian gue umbar ya kan. Kalau misalkan di umbaran ya sendiri, kadang kan gue sekat tuh, gue kasih buka tutup di bawah ya, gue kasih celah, jadi biar dia ngeliat umbaran gue ada 4. Nah kalau bisa, biasanya kalau gue ngumbar kalau pakai untulan itu 10 sampai 20 menit, jadi biar dia terbang kanan kiri kan, ngejar untulan. Kalau misalkan lau lama ngasih untulan ya kan, kemarin gue pernah nyoba tuh, lupa angkat untulan ya kan di lokal tuh, seharian gua taruh untulannya sampai nggak karuan ya, untulannya nggak karuan. Nah itu banyak faktor, katanya ikan itu nggak ngabisin gitu so, tapi pas gua cobain ya alhamdulillah ya menang. Nah gitu sih yang gua denger ya, tapi ya maksimal lau ngumbar itu selama 20 menit, jadi biar dia bolak balik lah, biar enjoy ya. Setelah umbar gua langsung naik ke toples. Gua biasanya toples itu pakai daun ketapang ya. Nih gua kasih contoh ya, misalkan air udah diendepin nih, gua taruh daun ketapang laut ya, ini buat nurunin pH air juga, jadi buat kesisik juga nih. Kalau kental bagus ya dia, itu langsung larut tuh, lihat tuh ajib. Kita tungguin. Nah setelah itu ini kan udah gua taruhin ketapang, udah gua endepin ya kan, pakai herbal nih, jangan lupa nih herbal. Kalau gue biasanya ngasih herbal sampai 10 tetes 3, 4, 5, 6
7 8 9 10. Nah dia kan larut tuh di bawah, udah biarin aja larut di bawah, terus juga nyebar sendiri ya kalau kagak ya lu aduk sendiri lah biar merata dia. Nah ubar ini udah rata, udah diendepin ya kan, berapa jam lah baru lu masukin ke sini nih. Istirahat dulu ya, istirahat ya kan, setengah hari lah, misalkan dari pagi sore lau naik ke rawat nih di mesin ya. Gua di sini pakai mesin puter sob kalau ngerawat ikan ya. Jadi ya kalau menurut gua mau manual atau mesin itu sama aja, karena mereka lebih paham lah. Jadi banyak itu pemain senior lebih ke manual, tapi ada juga yang pakai mesin gitu. Jadi kalau menurut gua ini alternatif sih, alternatif biar gak ribet kalau menurut gue ya, biar nggak ribet. Iya enggak. Alright, nah kan udah mau gue puter nih ya kan, mau gue puter nih, gue colokin, gue kasih contoh ya. Nah, ini gue pakai yang versi 1 nih biar nggak makan tempat ya enggak biar nggak makan tempat. Jadi main perkiraan aja ya. Kalau gua di mesin ini biasanya pakai kecepatan 1,5 V. 1,5 V itu udah paling pelan mesin gue ya. Jadi ikan juga muternya stabil nih, gua kasih gambaran aja ya. Gua kasih gambaran, jadi kalau misalkan gua upload contohnya ikan juga di YouTube nggak bisa ya, gua kasih gambaran. Jadi ikan muternya stabil di bawah nih. Terbiasa dia, kelihatan kok ikan yang suka diputer sama kagak kelihatan ya. Jadi gua kasih contoh, kalau misalkan ikan yang nggak suka diputer dia tuh nyundul toples tuh nggak karuan ya, udah gitu ke bawah sama arus. Nah itu ikan nggak bisa dan nggak mau diputer. Itu buat gambaran aja ya. Kalau misalkan mau diputer dia ngikutin arus dia ya kan, lawan arus dia kan slow gitu ya kan, enjoy ngambang tuh gini-gini aja deh di dalam arus dong, ngikutin arus aja udah. Gua paling lamanya itu kalau pakai mesin paling lama setengah jam, paling lama. Standarnya itu 10 sampai 15 menit gua muter ya, gua muter 10 sampai 15 menit. Cuman kalau di port gua rawat seadanya ya, karena ya kalau misalkan port kan KW-nya udah ketahuan, jadi rawat secukupnya. Jadi gua kasih contoh di lokal aja nih, gua kasih contoh di lokal tuh 5 sampai 10 menit, paling lamanya itu setengah jam ya. Dia udah gini aja sambil lu pantau, lu baca ikan ya kan, lu lihat ya, lu sambil pakai ya kan, sambil ngerokok ya kan, nyender ngopi ngerokok ya kan, enjoy aja lah sambil bengong gitu ngeliatin ikan. Ikan begini seru ya, bangga gitu ya, karena itu rawatan lu sendiri gitu lah ya kan. KW ikan udah dapet yang cakep, tinggal naik rawat sendiri itu. Kalau gua gitu ya, paling demen gua ngerawat bahan, mau di burung kayak mau di hobi makhluk hidup, gua paling suka ngerawat bahan. Nah jadi gitu ya, nih kan ngikutin alur gitu ya kan, ngikutin alur terus ya enggak, ngikutin alur aja terus. Nah nanti dia kelihatan nih sob. Kalau gua patokannya itu kadang gua kasih wayang ya, gua kasih wayang. Kalau misalkan dia ngerespon, dia ngejar tuh gitu ya, ngejar ya. Kalau itu ikan udah siap ya, galak gitu, galak ngejar. Kalau misalkan gua kasih wayang dia mundur, itu belum siap, jadi udah biarin aja, biar nunggu dapat galaknya, biarin aja ya kan. Kadang kalau misalkan sampingnya dibuka nih, kalau gua kan pakai 2 biasanya, kalau nggak 3 atau 4. Kalau misalkan dibuka ikan banyak dia terbuka, kadang kalau misalkan yang ini mentalnya bagus, yang ini kagak ya, yang ini jadi bacol ntar nih dan diputer satunya kalau misalkan dibuka ya. Ya kalau menurut pandangan gue ya, kalau menurut pandangan gue selama ini gue rawat ikan di mesin kayak gitu. Kalau misalkan salah ya bolehlah dikoreksi ya, dikoreksi. Jadi kita sama-sama belajar lah. Jadi kalau gue minimal ini gue sekat ya kan, gue sekat jadi biar dia ngikutin alur aja nih di bawah. Jadi kan kalau misalkan ikan lama di jantur, dia mainnya di bawah nih. Kadang dia sampai
8 menit 5 menit dia masih di bawah nih kan ya kan. Nah itu nafasnya kuat sob, terbang ke atas turun lagi, dia ikutin alur lagi tuh, ikutin arus gini aja nih. Ntar gua galakin pakai wayang, tadi tiba-tiba nyontok ngejar gitu kan, terbang ke atas gitu, nyontok ke atas. Nah udah gitu aja mainnya sih kalau gua ya. Nah udah 15 menit, oke stop. Kalau mesin gua garansi ya, mesin gua garansi kerusakan, jadi ya aman lah enjoy. Ini hanya contoh aja nih, jadi kan kemarin ada yang request rawatan detailnya, ini gue jelasin sedetail-detailnya ya enggak. Nah jadi ini kalau misalkan lau pakai mesin gua atau buat mesin sendiri, saran gua di dalam bola itu dimasukin air, jadi dia berat nih, dia berat. Jadi kalau itu muternya juga nggak terlalu nyiprat parah ya. Udah gitu ikan bengkok pangkalnya tuh, bahaya tuh. Kalau misalkan ini menurut gua yang sekarang ini ya alhamdulillah ya udah enakan, cuman gua masih mencari lagi, jadi ya sama-sama belajar lah. Nah setelah itu, setelah puter pegel nih ya kan, kayak lu aja sih habis lari gitu kan, capek istirahat, jadi butuh ruangan yang agak gede buat selonjoran nih. Jadi gua dari sini gua langsung umbar dia biar bolak-balik aja tuh. Gua umbar, istirahat berapa menit, gua galakin pakai wayang ya kan, gua galakin pakai wayang nih, gua masukin nih, ngejar nggak nih dia. Kalau misalkan nyebeng berarti galaknya masih kurang, masih nyebeng aja tuh, deketin wayang nyebeng. Tapi kalau gua masukin dia langsung ngejar tuh, ikan baru udah siap ya, ntar gua lari ke sono pakai wayang dia ngejar nih. Biasanya habis gua puter tuh ikan begitu ya, kadang ada yang nyebeng, ada yang langsung ngejar, ada yang ngejar cepet nyontok berhenti, ada yang ngejar habis-habisan tuh sampai capek baru berhenti. Tergantung sih, yang gue baca kayak gitu ya, yang gue lihat-lihat selama gue ngerawat ikan. Nah ya kan, kita biarin berapa menit lu sambil main wayang ya kan, sampai lu bosen kayak sampai ikan udah nggak ngejar ya nggak apa-apa, seenggaknya ya udah kena di stick. Itu main stick juga kata pemain itu berpengaruh. Kadang kalau kita main stick langsung diangkat, katanya ikan itu apa ya, katanya nggak ngelihat gitulah pokoknya, jadi jelek gitu ya kan, jadi pas mukul dia nggak ngelihat. Tapi kalau menurut gua yang gua terapin di sini ya, jadi kalau misalkan main stick terus gua angkat wayangnya, terus gua taruh di belakangnya dia, ikan jadi sering ngebaling tuh. Jadi kan gua kasih gambaran dikit, ini kan wayang nih, misalkan tangan gua ini kan, dia ngejar nih pengen nyontok nggak jadi, gua angkat terus gua taruh di belakangnya dia muter balik tuh galak, ngejar. Itu bayangan gua ya, bayangan gua yang gua lihat setelah hasil rawat. Mungkin ada yang kurang juga atau gimana, gua masih mencari yang klub di rawatan. Jadi ya mendingan sama-sama belajar lah, atau dikoreksi sendiri. Jadi setelah umbar ya kan, setelah umbar berapa menit lu main wayang, gua taruh sini. Ini udah gua antepin, gua pakai kadecu nih. Ini kadecu nih, gua kasih contoh ya, ini gua sekalian mau naik rawat sih. Nih gua kasih contoh aja nih, berapa lembar lah secukupnya nih. Ini perkiraan 1-3 lembaran karena panjang ya dan banyak tuh, 5 lembar lah paling banyak ya, 5 lembar. Nah nih gua taruh di sini nih, ada cunya nih. Dilarutin juga bisa sih sebenarnya, dilarutin. Jadi lu setelah pemakaian ini katecunya masih bisa dipakai dan dijemur atau dilarutin ya. Jadi gua untuk sebanyak ini takaran katecunya itu 8 liter air sob nih. Kalau untuk sebanyak ini kan kemarin penuh nih karena udah gue bagi-bagi kemarin penuh, jadi sekarang tinggal dikit. Pokoknya takaran segini lah, 50 gram. Ini gue dapat 50 gram sih, kurang lebih ya, kurang lebih gitu sob, kurang lebih 50 gram. Jadi gue taruh sini. Nah ada juga setelah ini, atau dilarutin dulu ya kan, dia hitam bundar tuh, jadi hitam banget ya. Ada juga yang pakai di pale.
gua belum nerapin sih, belum nerapin, nggak berani. Dulu pernah nerapin di pale, aduh ikan jadi jelek mainnya ya. Ya tergantung orang sih. Kalau gua waktu itu di size kecil sih, cuman pas gua tanya di size kecil itu ternyata pale nggak bagus ya kan, nggak bagus palenya sob kalau size kecil. Jadi maksimal itu pale size nya 120 ke atas. Nah lau bisa pakai katecu, jadi sisiknya makin dapet ya. Jadi kalau untuk gigi menurut gua itu dari bawaan induk dan obat di dalam lubuk ya. Jadi yang ini yang gua punya lebih ke sisi itu sob, yang gua buktiin di sini lebih ke sisik. Jadi kalau menurut gua ikan itu sebenarnya kita ada giginya, cuman tajam apa enggaknya itu tergantung dari peternak dan KW ikan sama herbalnya. Kalau menurut gue ya, menurut gue selama ini nih, jadi gue di sini main cupang itu dari akhir tahun kemarin gue main cupang ya kan. Nah gitu main cupang bulan Desember tanggal 21. Terus gua jalan sekarang, berarti sekarang bulan Agustus, 8 bulan 9 bulanan lah kurang lebih ya. 21 adalah 8 bulan lah, jalan 9 ya kurang lebih, kan sekarang udah September nih, jalan 9. Nah gitu pokoknya alhamdulillah ya, banyak banget orang baik lah, the best, mantep banget, perfect. Ada juga yang culas, ada juga yang curang, pokoknya ya lu bisa tahu lah, bisa ngeliat orang ya sendiri, jadi ya lu tau lah mana yang baik mana yang nggak baik ya. Jadi di sini gua hanya perantara, gua kasih contoh, gua kasih unjuk, gua kasih lihat biar banyak yang main cupang aduan, biar makin rame. Nah lalu selebihnya cari KW ikan yang bagus. Di gua ready bahan juga ya kan, dan rawatan atau mau rawat sendiri itu paket hemat ikan plus mesin juga bisa ya. Jadi lau bisa belajar sendiri, naik rawat sendiri ya, pakai mesin atau manual. Jadi di sini gua kasih contoh, ini udah nih tuh, udah berubah warnanya tuh, lihat. Udah berubah warnanya ya enggak. Kita biar larut dulu dia ketecunya nih. Biar larut. Di ren juga bisa sih ya, di ren 2 lembar nih gue pakai, 3 lembar, 4 lembar, 5 lembar lah tuh, nggak terlalu banyak ya, dikit juga udah ini deh, kita juga bekerja. Nah ini gue pakai ini sampai 7 hari nih naik rawat ya kan, dari udah yang tadi gue kasih tahu nih, dari ren ya kan, terus umbar, jantur ya kan, rawat puter, gua taruh sini, terus gua rawat lagi, umbar lagi, begitu aja terus ya kan. Pas udah istirahat nih umbar nih ya kan, itu hari pertama ikan masih kurang galak, masih malu-malu, misalkan nih gua kasih bayangan nih, emang kebanyakan sih gitu, tapi kadang ada yang galak juga, mungkin usianya udah mapan atau gimana, kita nggak ngerti ya, gua juga masih belajar juga. Yang menurut gua itu bayangan aja sih yang selama ini gua lihat ya di cupang. Jadi kan dari pertama nih ya udah istirahat, terus alhamdulillah udah istirahat, terus gue naik rawat lagi ya kan, biar adaptasi dulu nih berapa menit ya, biar enak, biar nggak kaget ya kan, biar putih. Nah terus gue puter lagi kayak tadi 15 menit atau 10 menit, terus gue umbar, gue taruh sini lagi, gua beginin lagi, puter lagi ya kan, sampai bener-bener galak tuh dia, ngejarnya bener-bener ngejar ya. Jadi tuh sama wayang tuh dia di umbaran nyontoknya kenceng dia tuh. Jadi ya tergantung dah lu main wayangnya tuh. Kalau belum ya udah terus ya kan, termain kop ya kan. Kalau gua biasanya puter itu 4 hari. 4 hari gua puter, sisanya gua main di kop. Jadi kan biar makin galak tuh, biar nampol kop dia ya kan. Gua taruh sih biasanya kopnya di umbaran ya, gua taruh di umbaran. Kalau misalkan biasanya kadang ada ikan yang sobu ya kan, waktu itu gua pernah ada, gua udah naik rawat ya kan, nah ikan galak tuh ya kan, galak ikan, tiba-tiba sobu pengen ngawin tuh ikan. Ya udah kira gua kasih untulan, kalau enggak untulan cewekan ya, jadi biar sobunya hilang dia tuh, biar puas ya. Ibarat kata kalau menurut gua
Sobu itu kayak burung lagi birahi ya. Jadi dia tuh harus diumbar sama betina. Jadi buat buang birahi biar si burung itu maksudnya biar bertenaga ya, biar bergairah gitu ya pas birahinya keluar. Nah mungkin di ikan gitu ya, sama ya. Oke, pas gua selesai ngumbar pakai female, ikan jadi enak lagi tuh, jadi dapat lagi galaknya ya kan, ngejar lagi, main stick juga. Kadang kalau misalkan gua ngeliat orang juga ada ya, wah itu ikannya cakep tuh rawatannya, gua juga nggak tahu ya, mungkin spesial banget lah karena emang dia pemain lama ya dan senior. Nah gua di sini masih mencari lah yang terbaik. Jadi tuh ikan kalau udah masuk sini nih, wow ikan buru-buru terbang tuh di dalam toples ya. Yang gue lihat banyak sih yang kayak gitu ya, cuman kadang kalau gue masih bingung juga sih, udah gitu ruang lingkupnya kecil ya. Kalau gue kadang main udah ngejar gitu aja, gue atas bawah kanan kiri udah istirahat. Jadi ya kalau menurut gue lebih ke kasih sayang kalau gue ngerawat deh, nggak terlalu ekstrim. Jadi ya menang kalahnya semua tergantung hoki. Seenggaknya Lau udah ngasih yang terbaik di hobi ya enggak gitu sob. Jadi buat bayangan kalau misalkan Lau nanya menang, semua pemain itu pengennya menang sob ya enggak tuh. Semua tuh pemain pengennya menang. Dia biar kata punya ikan bagus, mendingan dia mainin sendiri, bawa keluar sendiri, dapat hasil. Mungkin kalau menurut gua pribadi, mereka itu ya pengen berbagi lah apa yang mereka rasain nih. Jadi kalau gue di sini seperti itu sob. Jadi di sini kita menang bareng, kalah bareng, draw bareng. Jadi ya gitulah, enjoy ya. Jadi sama-sama enak, sama-sama belajar. Jadi lu mau nyari ke ujung dunia pun ikan menang permanen itu kagak ada sob, kagak ada. Dia pemain gede juga sekaligus mau pakai ikan kayak apa ketemu sama musuhnya. Hari ini dia menang, yang ini menang, besok yang ini kalah, yang ini menang, udah gitu-gitu aja ya gitu sih. Jadi ya nggak ada pemenang abadi, nggak ada. Kemarin gua kalah, besok gua menang, kemarin kalah, besok menang, udah gitu aja bolak-balik ya. Sambil ngeliat di rawatan lu sendiri, jadi di situ lu dapet seninya so. Jadi nggak berharap menang terus ya kan. Udah ikonnya jelek begini-begini, nah karena lu beli jadi. Kalau misalkan lu ngelihat dari hasil rawatannya itu susah sob. Jadi di sini gua kasih tahu ilmu itu mahal ya kan. Kalau misalkan asal jual aja gue juga bisa gitu ya kan, cuman kan gua kasih paham ikan kayak gini begini ya kan. Begitulah pokoknya, enjoy lah sama gue. Jadi gue di sini hanya perantara saja ya enggak. Sambil bakar rokok nih, gua haus. Gue minum dulu bentar ya, udah rokok juga nih. Oke sob, jadi gitu ya, gua kasih gambaran ini, ntar gua bikin part 1 sampai 2 lah. Kalau enggak gua jadi satu ya. Kalau lu nonton sampai akhir berarti ya Lau bisa nerapin sendiri, dapat ilmunya, cocok ya pakai, kagak ya cari sendiri ya enggak. Kalau misalkan ada yang lebih, Lau bisa koreksi kurangnya gua di mana, salahnya gua di mana, koreksi. Gue seneng orangnya terbuka ya, seenggaknya jangan ngatain lah, jangan sampai ngatain. Jadi ya namanya orang itu punya tingkat kesabarannya tersendiri. Awalnya dikatain biasa aja, pas sering dikatain nggak taunya jadi dendam gitu. Jadi kalau menurut gua di cupang itu dendamnya sama perkataan ya kan. Sama perkataannya lebih serem. Jadi lah udah ambisi aja, udah nggak ada habisnya gitu. Yang ada ya pensiun, paling pensiun udah habis-habisan begini baper ya kan, nggak seru, udah berhenti gitu. Jadi ya gue di sini hanya penikmat bahan yang ingin mencari seni dari sebuah hobi gitu sob.
Jadi gue sekarang ready stock banyak lah, ada MDS lokal ya, sisa kuncian lah, lokal-lokalan gue sisa kuncian, terus sport juga ya kan. Pokoknya mantep lah. Tuh lihat airnya udah larut ya. Ini gue pakai sampai hari H. Jadi pokoknya udah perkiraan kurang lebih 7 hari lah pas naik rawat ya. H-10 lu naik rawat, jadi istirahat 2 hari, sisanya adaptasi air. Nah gitu sob, ini perkiraan aja ya. Setelah udah naik rawat, udah bolak-balik kan, udah selama 7 hari kan, ini air udah pasti butek nih ya kan, udah pasti butek, udah pasti kotor. Lau udah kelar rawat, ikan udah enak ya kan, udah ngejar, udah galak banget loh, udah hitam buat ikan, udah kelihatan ya dari sini nih. Gue biasanya kemarin gue ngeliat begitu ya. Jadi ya, contoh ikan di foto IG gue itu ada tuh. Jadi pas sebelum naik rawat, setelah naik rawat itu ikan sisiknya gila, tebel banget, tebel. Cuma yang tergantung KW musuhnya juga ya. Kalau misalkan musuhnya giginya tajam banget itu bisa ngebongkar. Seenggaknya lau udah berusaha kasih yang terbaik. Nah gitu aja sih kalau menurut gue ya. Enggaknya lau udah berusaha ngasih yang terbaik. Jadi udah di sini aja nih dia nih. Warnanya juga bagus ya, ketapangnya ya tuh. Warnanya bagus, campur kateco sama 7 hari. Ntar udah gitu lau udah nih buang nih, kateco simpan lagi ya. Kateco simpen, jemur pokoknya kalau misalnya ada kateco, kalau enggak ya pakai herbal juga bisa ya. Lu simpen, lu taruh air segini nih buat istirahat nih ya kan. Lau kasih air segini buat istirahat sama ketapang, jadi biar ngendep ya, jadi biar busanya ngembang. Nah itu kalau menurut gua, perkiraan gua ya, pas setelah istirahat 2 hari lah minimal ya, ikan berbusa tuh biasanya. Kalau mau ngeliat kondisi ikan dari busanya, kalau misalkan nggak berbusa berarti ikan nggak kondisi. Itu sob, sambil ini ya, kasih makan rutin juga, kasih makan rutin pokoknya ya. Lalu kalau gua biasanya 35 encu ya kan, pagi malam, kalau enggak pagi sore. Kan gua di sini kerja juga ya, udah gitu kerja shift malam, balik pagi ya kasih makan. Kadang kalau nggak sempet ya gua panggil ponakan WhatsApp suruh kasih makan ikan. Ya gak gitu sob. Mantep ya. Kalau misalkan ada salah kata yang kurang baik atau kurang enak ya mohon maaf, harap dimaklum. Jadi gue di sini hanya perantara aja buat pemula, jadi ya sorry lah buat senior ya dan pemain lama di luar sana. Jadi seenggaknya gue di sini ngasih tahu udah dapat izin dari yang punya resep itu dan ngebuktiin herbal. Ini herbal sama katecunya ya kan. Gue pernah beli katecu, beli ini apa herbal banyak-banyak tapi nggak ada hasil, nol besar ya, nggak ada hasil, nol besar ya. Jadi gue pakai ini, harganya juga nggak terlalu mahal ya, terjangkau, isinya juga lumayan banyak, mantep lah pokoknya. Oke sob, thank you banget nih buat kalian yang udah support KBF sampai sekarang ini ya. Makasih banget lah pokoknya, the best banget nih buat kalian nih. Jadi di sini gua hanya menikmati hasil dari rawatan gua sendiri. Salam satu toples lah pokoknya. Ya mungkin ada juga yang sering ketemu gua cuma negor malu-malu, tiba-tiba dicat ya kan, begini begitu ya nggak apa-apa. Kenapa nggak negor bang, gua kan keluar pengen ngopi bareng gitu ya kan, cerita sharing ya kan. Jadi nggak teriak di rumah atau di sosmed itu. Jadi ya seru-seruan bareng lah di kalangan atau di arisan atau di event gitu. So mantep ya, seenggaknya lah dapat seninya lah main ikan ya. Di hobi itu menikmati bukan dipikirin ya, ikutin aja alurnya, nanti juga ada hasil kok. Seenggaknya lah udah tahu cara ngerawat ikan, milih ikan, baca ikan, jadi keluar pun enak, lebih keseru-seruan, banyakin wawasan, banyakin kawan di luar ya kan. Enjoy lah, sharing rokok ya kan. Apalagi orang yang sering nongkrong ya, apalagi dia pandai bergaul lah, tutur kata bahasanya dijaga gitu ya kan.
yang namanya orang di luar kita nggak tahu seperti apa ya kan, ada yang baik banget, ada yang jahat banget, ada yang culas banget ya, kita nggak tahu lah, pokoknya random. Yang penting dari elunya harus pandai jaga ucapan gitu sih kalau menurut gue ya. Jadi ya nggak usah ini begitulah, ini kan di Cupang ya, kalau misalkan di hobi lain ya lu juga nggak tahu kita kayak apa gitu. Jadi lebih banyak saudara lebih baik ya enggak, kalau menurut gua sih. Jadi lu susah di jalan juga banyak yang nolongin gitu ya kan, enjoy lah, mantep. Best, thank you banget lah buat kalian nih. Jangan lupa sob, 700 subscriber gua adain giveaway ya enggak. Jadi ini perawatan ala gua, ala KBF ya, dari puter dari ren naik ke rawat sampai ke sini ya, pakai herbal, katecu dan daun ketapang. Nah nih perawatan gua nih, wes mantep lah. Thank you buat kalian nih, wes makasih, mantap.